Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhayo, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Iko Mamuliantare, tempat tugas di SD Negeri 4 Bibitin sebagai Kepala Sekolah, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi video praktik baik yang saya lakukan di Sekolah Dasar Negeri 4 Bibitin sebagai salah satu syarat dalam mengikuti apresiasi PTK Pendidikan Dasar Inspiratif tahun 2021. Merupakan rangkaian kegiatan memperingati Hari Guru Nasional tahun 2021 dengan tema Bergerak dengan Hati, Pulihkan Pendidikan. Seperti yang kita ketahui, pelaksanaan pembelajaran selama masa pandemi melanda Indonesia COVID-19 itu dihadapkan pada situasi di luar dari kebiasaan. Sehingga dalam peraturan pemerintah, khususnya peraturan Menteri Pendidikan Nomor 3 tahun 2020 mengharuskan pembelajaran di sekolah dihentikan dan digantikan dengan proses pembelajaran di rumah yang dikenal dengan proses pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Melalui pendampingan dan pembinaan tentunya mampu memberikan dampak yang baik terhadap pembelajaran yang dilakukan oleh guru selama PJJ. Apalagi dengan diberlakukannya proses pembelajaran tatap muka terbatas yang tentunya harus dilakukan dengan guru, dengan keterampilan guru melakukan inovasi, tentunya sangat penting dilakukan dalam hal sebagai penyelarasan, kegiatan kolaborasi, memulai pembelajaran dengan pola tatap muka terbatas, yang sebelumnya siswa terbiasa dengan pembelajaran dari rumah juga menjadi perhatian lebih. Sehingga pada praktik baik ini, saya ingin berbagi terkait salah satu judul dalam persiapan pelaksanaan PTMT selama COVID-19 di SD Negeri 4 Bibitin, yaitu mengambil judul penerapan konsep merdeka pola in-house training pada guru dalam model pembelajaran blended learning inside out berbasis permainan. Rencana program atau konsep dan alur merdeka muncul sejalan dengan diluncurkannya program Merdeka Belajar yang digaungkan oleh Kementerian. Kemudian salah satu program Merdeka yang ada pada pendidikan guru penggerak yang terinspirasi dari kegiatan itu, sehingga proses pembelajaran rencana program itu mencakup alur merdeka. Konsep merdeka itu diawali dengan bagaimana memulai dari diri, kemudian lalu dilanjutkan dengan eksplorasi konsep, kemudian ruang kolaborasi, refleksi terbimbing, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan ditutup dengan aksi nyata. Tentunya aksi nyata adalah bagaimana proses praktik baik ini bisa diterapkan melalui alur merdeka, tentunya in-house training. In-house training seperti yang kita ketahui adalah sebuah bentuk program pelatihan di mana materi pelatihannya itu serta tempat pelatihannya ditentukan oleh satuan pendidikan sesuai dengan yang diminta dan dibutuhkan oleh peserta. Materi in-house training adalah materi yang relevan terhadap kebutuhan guru di sekolah. Nah, program IHT dalam praktik baik ini adalah menyasar pada guru bagaimana mengelola salah satu program sehingga mampu mengakomodir, berkolaborasi dengan guru berdasarkan kebutuhannya, berdasarkan kebutuhan siswa. Dalam proses IHT juga dikaitkan dengan salah satu proses pembelajaran, yaitu dalam proses pembelajaran blended learning inside out. Proses pembelajaran blended learning inside out dirancang tentunya akan selesai dan berakhir di luar kelas, masih menonjolkan pembelajaran di kelas. Artinya, siswa yang sudah mendapatkan proses pembelajaran secara luring itu akan diberikan penguatan nanti secara daring. Kemudian, bagaimana pelaksanaan program? Pelaksanaan ini yang menjadi responden adalah tentunya semua guru-guru yang ada di SD Negeri 4 Bibitin, yang terdiri dari 6 guru kelas dan 2 guru bidang studi, dan tentunya efektivitas yang akan diharapkan adalah menyasar pada siswa. Tindakan ini menggunakan alur pendidikan merdeka dan dengan melakukan pola in-house training, pengumpulan data menggunakan lembar observasi untuk guru dan menggunakan rubrik berupa lembar survei untuk siswa dan orang tua siswa, dan data-data awal yang diambil pengumpulan data masing-masing guru dan efektivitasnya itu berdasarkan data yang sudah dirangkum oleh masing-masing wali kelas. Pelaksanaan in-house training penggunaan konsep merdeka. Yang pertama dimulai dari diri sendiri. Pengertiannya tentunya adalah memberikan pertanyaan reflektif untuk memulai topik.
Teknologi pembelajarannya yaitu lembar kerja, observasi, studi dokumen, dan aktivitas yang dilakukan tentunya adalah forum diskusi dan melalui pertanyaan pemantik, masalah yang dihadapi di kelas, permasalahan yang dihadapi di sekolah, kemudian melakukan diagnosis melalui data yang diperoleh untuk menetapkan kebutuhan guru, dan kemudian bagaimana pemanfaatan teknologi pembelajaran yang akan digunakan untuk siswa. Yang kedua, yaitu eksplorasi konsep. Pada pengertiannya yaitu bagaimana mengambil materi kunci untuk membangun pemahaman guru-guru. Tentunya bagaimana teknologi pembelajaran digunakan, yaitu penjelasan hakikat media, memperkenalkan komputer sebagai scaffolding pendidikan atau pembelajaran. 3R yaitu ruang kolaborasi, yaitu pengertiannya adalah bagaimana dalam suatu IHT ini penugasan kelompok itu memperdalam pemahaman guru dan mendorong kolaborasi antara guru yang satu dengan guru yang lain. Yang memiliki pemahaman lebih akan memberikan pemahaman kepada guru yang lain, kemudian guru yang lain akan melakukan kolaborasi dengan rekan-rekan yang lain. Yang selanjutnya adalah refleksi terbimbing. R. Peserta, tentunya pengertian ini adalah peserta menuliskan refleksi pembelajaran dengan panduan pertanyaan yang disiapkan. Teknologi yang pembelajaran digunakan tentunya adalah lembar kerja, kemudian aktivitas yang dilakukan, forum diskusi untuk melakukan refleksi bersama terkait hambatan dan penyempurnaan dalam bimbingan. Di demonstrasi kontekstual, yaitu dalam pengertiannya bagaimana dalam guru melakukan memberikan penugasan mandiri untuk mengevaluasi pemahaman yang sudah didapatkan. Adalah praktek mandiri, penggunaan fitur-fitur penggunaan media TIK yang digunakan oleh guru selama IHT. Kemudian pada alur elaborasi pemahaman, ada alur M, yaitu pengertiannya adalah diskusi dan tanya jawab. Nah, melalui kegiatan ini praktek-praktek yang bisa digunakan adalah aktivitasnya tentunya adalah praktek video conference yang bisa digunakan, tentunya bagaimana guru menggunakan media Zoom, bagaimana guru menggunakan media Google Meet. Kemudian alur mereka selanjutnya adalah koneksi antar materi. Bagaimana sebuah pengertiannya yaitu diskusi, refleksi, belajar, dan pembuatan rencana tindak lanjut melalui praktek-praktek yang dilakukan, aktivitas yang dilakukan. Alur yang terakhir yaitu alur mereka A, aksi nyata. Tentunya pada alur aksi nyata yang memiliki pengertian bagaimana melaksanakan pola IHT tersebut di aksi nyata di sekolah dan di kelas. Nah, praktek yang nanti dilakukan, aktivitas yang dilakukan oleh guru tentunya adalah praktek aksi nyata dengan siswa. Bagaimana penggunaan video conference, bagaimana penggunaan fitur-fitur yang ada di Google, kemudian bagaimana penggunaan TIK yang baik terhadap siswa. Nah, aksi nyata ini akan dikaitkan dengan pembelajaran yang berdampak pada murid, yaitu menerapkan salah satu model pembelajaran, yaitu blended learning inside out. Yang kita dilakukan penekanan proses pembelajaran itu adalah dilakukan secara luring dalam PTMT, kemudian bagaimana guru melakukan penguatan kembali melalui kegiatan daring. Proses yang sudah terjadi tentunya kita evaluasi kembali program-program yang sudah kita berikan kepada guru. Nah, berdasarkan perlakuan melalui konsep merdeka selama IHT yang sudah tentunya sudah mampu mengikuti kegiatan rangkaian proses in-house training. Dari data evaluasi itu diperoleh data bahwa dari 8 guru yang mengikuti kegiatan, 2 guru memperoleh predikat baik dan 6 guru memperoleh predikat amat baik. Itu berdasarkan hasil observasi yang dilakukan. Jika dilihat dari data kemampuan semua guru sudah mampu mempraktekkan teknologi pembelajaran dengan baik, itu terbukti dari aksi nyata guru-guru sudah melakukan proses pembelajaran dengan menerapkan teknologi pembelajaran. Tentunya kegiatan in-house training ini menambah wawasan bagi para guru dalam rancang strategi pembelajaran berbasis teknologi. Model pembelajaran learning inside out juga mengalami peningkatan kepuasan siswa dan orang tua siswa. Hasil survei setelah perlakuan dalam proses pembelajaran blended learning inside out selama PTMT adalah kami lakukan proses pembelajaran yang berbasis game atau permainan. Karena dilihat dari waktu pelaksanaan pembelajaran yang begitu singkat nanti akan dilakukan. Tentunya melalui konsep merdeka, pola in-house training dengan efektif itu diterapkan, tentunya dapat menjadi referensi terhadap pengembangan pembelajaran di sekolah. Bukan sekolah sendiri namun di sekolah yang lain, dan akan dilakukan secara konsistensi untuk meningkatkan pembelajaran selama PTMT ini. Demikian video praktik baik yang saya dapat paparkan. Semoga ini bermanfaat dan saya tutup dengan para mesanti Om Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Namo Buddhayo, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua.